so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amelia Sari, Bu, siswa dari SMK Negeri 1 Lahat. Kami sedang mengerjakan tugas sekolah, yaitu mempelipas tentang temanya wawancara. Sebelumnya, silakan Ibu memperkenalkan diri dulu untuk segera diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Novi Dewi Mayasari. Ibu di sini sebenarnya sebagai warga Desa Muara Siban, Dusun Limo. Ya, Bu. Di sini Ibu bersedia diwawancara dengan kalian sebagai narasumber ya tentang masalah sosial sosial ekonomi ya. Ya, sosial. Untuk membantu tugas kalian. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, sudah bersedia diwawancarai. Pertama-tama kami nanya tentang sosial di masyarakat ini, Iya. yaitu kapan mulai terjadinya banjir di daerah Muara Siban kemarin, Bu? Kalau banjir di Muara Siban itu nggak datang setiap tahun, nggak, cuman datang pernah sekali tahun 2021, saat itu tanggal 25 Desember pas hari Natal. Nah, saat itulah pertama jadinya banjir, tapi nggak sebesar ini, maksudnya tadi kan, Ya. cuman sebatas banjir-banjir di jalan. Faktor terjadinya banjir ini apakah ada Kalau korban jiwa, alhamdulillah tidak ada ya. Alhamdulillah tidak ada. Cuman kalau untuk faktor terjadinya banjir, karena di sini di daerah kami ya di Dusun Limo ini pertama sekali sudah banyak hutan-hutan yang ditebang untuk dijadikan perumahan. Bagaimana solusi menurut Ibu agar tidak terjadinya banjir kembali di Muara Siban ini, Bu? Satu cara untuk menangani banjir di Muara Siban, pertama kita pelebaran siring. Nah, untuk solusi yang kedua, memang seharusnya sudah harus membelah jalan lagi, membelah siring lagi untuk pembuangan tunggakan. Sekarang tentang ekonomi ya, Bu. Bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi ekonomi Indonesia saat ini, terutama untuk daerah Muara Siban sekarang? Kalau masuk agak rumit ya sekarang ekonomi sekarang ya, untuk mata pencaharian. Kalau menurut Muara Siban ini sudah global ya, sebenarnya itu bukan tidak terpaku dengan dia petani, berkebun, karena di masyarakat di Muara Siban ini sudah kebanyakan pekerjaannya sudah membaur sampai ke pasar, sampai ibaratnya tadi bukan cuma pedagang, petani, tapi dia macam-macam. Kedua, apa dampak dari ekonomi tersebut menurut Ibu? Sebenarnya masyarakat semakin pintar yang jelas. Menurut Ibu, apa solusi untuk mengatasi dampak dari ekonomi saat ini, Bu? Bisa itu sebenarnya dibuka untuk lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu yang jelas kan, untuk UMKM ya. Ya. Nah, seharusnya di Muara Siban ini memang harus sudah berjalan UMKM. Pernah ada UMKM, cuman berjalan cuma beberapa saat dan sesudah itu berhenti. Sampai sekarang belum lagi ngulang. Sekarang tentang pendidikan, Bu. Ya. Menurut Ibu, bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini? Kondisi pendidikan di sini, maksudnya untuk wilayah Muara Siban. Ya. Untuk di wilayah Muara Siban ini rata-rata ya, minimal jenjangnya sudah yang terakhir biasanya SMA. Apa permasalahan yang sering terjadi di pendidikan di Muara Siban ini? Karena kenakalan remaja lah yang jelas. Karena kenakalan remaja, pergaulan yang jelas ya, karena pergaulan dan akhirnya kan anak-anak nih menjadi malas sekolah ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk masalah keamanan anak-anak, insya Allah di Muara Siban Dusun Limo nih memang nggak kate yang anak-anak nakal, yang anak-anak memang suka berantem, alhamdulillah. Dan apa harapan Ibu dalam dunia pendidikan? Kalau harapan aku, kalau bisa ya anak-anak sekarang, kalau bisa tuh
apa ya, jenjangnya tuh ditinggikan. Nanti dululah main-main, nanti dululah mau apa kan, maksudnya kan supaya yang penting sekolah dulu lah. Itu di jenjang pendidikan yang tertinggi. Sekarang mengenai politik, Bu. Ya, bagaimana menurut Ibu kondisi politik di Indonesia saat ini? Politik di Indonesia saat ini yang jelas, kalau menurut kamu kurang stabil. Kurang stabil ya, Bu? Ya. Karena, Bu? Karena apa faktor? Apa yang pertama nih ya? Karena menjelang pemilu. Karena menjelang pemilu ini karena banyak politik pemilu ini kan banyak yang tidak sinkron ya. Maksudnya tadi antara jenjang per jenjang mereka tadi kan. Ya, Jalan politik. apakah yang dimaksud dengan politik menurut pandangan dari Ibu? Kalau menurut Ibu, politik itu adalah salah satu pembentukan masyarakat ya di dalam persaingan antar individu. Contohnya seperti politik pemilu ya, politik pemilu yang secara bersaing untuk merebutkan kursi itu politik ya namanya ya. Ya. Kalau menurut Ibu, Ya, karena Ibu bukan mau politik sebenarnya. iyalah. Cukup tahu yang penting itu. Iya. Dan apa harapan Ibu terkait pemilu 2024 mendatang? Sekarang. Iya. Kalau harapan Ibu kepingin untuk pemilu tahun ini yang jelas tuh sesuai harapan. Harapan Ibu pengennya pemilu tuh jujur, bersih, adil, tidak ada timbang pilih. Memang hati nurani yang milih ya, bukan bebas dari money politik, politik uang menjelaskan. Memang susah. Iya, rasa politik di Indonesia memang sudah merata ya seperti itu, bukan rahasia pribadi itu, sudah rahasia umum lagi kan tadi. Itulah deh. Sudah. Sebelumnya terima kasih Bu Ya, bersedia sama-sama. diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari siswa SMK Negeri 1 Lahat ingin meminta tolong kepada Bapak untuk meluangkan waktunya sebentar, Boleh. untuk menjalankan tugas sekolah. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Sebelumnya saya minta tolong kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Charles Eriko Simamora, warga Geritas 2, Tanjung Payang, Rimba Beduk, Muara Siban. Kami di sini dan tujuan mendeskripsikan lembaga sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Tentang sosial, 1. Kapan mulai terjadinya banjir di daerah Muara Siban? Pak. Mulainya terjadinya banjir di Muara Siban ini semenjak perumahan semakin banyak, terus itu Siring ini semakin kecil. Tuh. Kedua, menurut Bapak, apa faktor terjadinya banjir ini? Apakah ada korban jiwa? Kalau faktornya itu 1, memang tanah itu tidak ada lagi kebun, tidak ada lagi tanam-tanaman, terus itu Siring kecil, terus itu perumahan semakin banyak. Kalau korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Dan bagaimana solusi Bapak agar tidak terjadinya banjir kembali di Muara Siban? Solusinya itulah, 1 yaitu Siring harus dibesarin. Kedua, kalau bisa tuh apa sih, dibuat Siring baru. Secara ekonomi, di sini kami menanyakan 1, bagaimana pandangan Bapak tentang ekonomi Indonesia saat ini, terutama untuk daerah Muara Siban? Kalau ekonomi saat ini, terutama di Muara Siban, alhamdulillah. Kalau di Muara Siban ini normal-normal, penduduknya ya menengah ke atas lah. Yang kedua, apakah dampak dari ekonomi tersebut menurut Bapak? Dampaknya itu tadi, 1, makin banyak pencurian, makin banyak. Ya. Nah itu. 3, menurut Bapak, apa solusi yang tepat untuk mengatasi dampak dari ekonomi tersebut saat ini? Kalau untuk solusinya, kalau ekonomi ini 1, lapangan pekerjaan lebih diperbanyak. Terus itu ya itulah lapangan pekerjaan intinya tuh.
beralih ke pendidikan. Satu, menurut Bapak, bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini? Untuk menurut aku kalau pendidikan saat ini sih bagus. Sekarang kan udah canggih. Sekarang kan lah ini anak SMK sudah bisa sekarang sudah dibekali dengan komputer, laptop ya. Itu bagus lah, bagus. Apa permasalahan yang sering terjadi di pendidikan kita menurut Bapak? Yang sering terjadi pendidikan kayaknya nggak ada deh. Apakah harapan Bapak di dalam dunia pendidikan? Harapan di pendidikan nih Ya. kemana nih? Ke pemerintah. Kalau untuk ke pemerintah, kalau bisa itu benar-benar yang namanya sekolah gratis, benar-benar dijalanin itu. Sekolah gratis, buku gratis itu kan, apalagi yang negeri ya kan, itu aja sih. Dan terakhir, beralih ke politik. Oke. Satu, bagaimana menurut Bapak kondisi politik Indonesia saat ini? Kalau saat ini di 2024 nih kayaknya lagi amburadul, kacau. Caleg-caleg ini semakin ini saling menjatuhkan, saling menjelekkan kalau di 2024 nih. Apakah yang dimaksud dengan politik menurut pandangan Bapak? Menurut aku kalau politik itu kejam. Sikut sini, sikut sana. Kawan jadi musuh, musuh jadi lawan. Semakin parah itu. Kalau menurutku kalau masalah politik. Ya. Terakhir, dan apa harapan Bapak terkait pemilu 2024 mendatang? Ya, akan datang. Kalau ini satu, nyaman, aman. Terus itu masyarakat jangan diprovokasi, Ya. bebas bersuara, hak mereka untuk milih siapa-siapa. Terus itu jangan ada money politik, itu aja. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah bersedia diwawancarai. Iya, sama-sama. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.